Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari saya undang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kesempatan yang indah ini kami boleh ada di rumah-Mu. Kami mau datang Tuhan dengan segenap hati kami. Kerinduan kami akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat, yang layak untuk dipuji dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yang percaya sorakan haleluya. Berkuasa di bumi di surga, Engkau bertahta Tuhan, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, Allah kita. Dia ternama. Mari katakan betapa hebat, hebat, betapa kuat sambil bertepuk tangan. Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Engkau hebat Tuhan, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Lebih lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yang percaya bahwa Tuhan kita Allah yang hebat, yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau hebat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih setiap kami, dan kami mau terus mengiring-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Mari kita bawa sembah kita. Kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini kami melewati hari-hari ini dengan pertolongan yang daripadamu ya Tuhan. Sungguh kami melihat Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami, menyertai setiap kami. Ini syukur kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Persilahkan duduk. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati nyanyikan. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tanganmu tak pernah gagal. Sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Sungguh Engkau Allah yang setia, tak sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan,
kami, Yesus. Mari bawa syukur kita, mari bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Kau Tuhan yang tak terbatas. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Bapak Ibu bersaudara, kita percaya bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, percayalah Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pertolongannya selalu tepat waktu, tidak pernah sedetik pun Dia terlambat. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal, memerintah di dalam hidup kami. Ini setiap kami bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa sembah kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita, mari naikkan sembah kita. Shikarala parala 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 paralamu, shikarala parala 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 paralamu. Engkau tak pernah terlambat Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Shikarala parala 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 paralama, shikarala parala parala paralamu, shikarele kerele kerele karala parala 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 paralamu. Mari sembah Dia. Shikarala parala 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 paralamu, shikarala parala 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 paralamu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia bersamamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang. Kami pegang setiap janji-janji-Mu Tuhan, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Kau Tuhan yang
tak terbatas. Kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang. Semua janji-Mu hanya dari-Mu pertolonganku. Damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Kami percaya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Mari sambil bertepuk tangan, serukan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Mari deklarasikan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Mari umat Tuhan sendiri serukan how great. Sungguh Engkau Allah yang besar, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see, oh, and all we see, how great, and all we see, and all we see, how great, and all we see, and all we see, how great is our God. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang besar, Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Jemaat
Persilahkan duduk, kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bersama saya Bernard, berikut HOG News minggu ini. Dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GP House of Grace Semarang. Dukung dan doakan renovasi gedung gereja. Jemaat diberi kesempatan untuk terlibat dalam renovasi gedung gereja. Bagi yang rindu menabur, dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan atau transfer ke rekening pembangunan. Bagi pelayan Tuhan, persiapkan diri Anda untuk mengikuti Doulos Camp. Anda akan diperlengkapi untuk menjadi pelayan Tuhan yang memiliki hati hamba. 28-30 Juni di Nirwana Resort Batu Raden dengan biaya kontribusi sebesar Rp350.000. Info dan pendaftaran dapat menghubungi PDP Yefta. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan. Bergabunglah dalam morning call dan alami kuasa hadirat-Nya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Yesus, Engkau ku andalkan. Panjangnya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Amin. Adik-adik, jangan lupa join Cool Kids ya. Kita akan bermain dan belajar firman besok Rabu 21 Juni jam setengah 7 malam melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam spiritual breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan di GP House of Grace Semarang setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah,
kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25 sampai 38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan, semua bersuka cita pagi hari ini, puji nama Tuhan.
Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah tempat ini. Bahwa kita adalah sama-sama anggota dari keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa bersama-sama bertumbuh bersama kami di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurian Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan kita juga terus perkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita buat tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023 tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023 tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari satukan hati kita, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, buat waktu ini kami boleh datang beribadah di tempat kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami bersatu hati berdoa, menopang untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GPI Jawa Tengah Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharja di Jakarta, Ibu Pendeta Madia Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin kami yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia-Mu Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan hamba-hamba melebih lagi. Tuhan pakai terus jadi berkat bagi jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan gereja Tuhan, secara khusus umat Tuhan di tempat ini jadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, berkat-Mu, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Dimanapun, di setiap tempat, dimanapun hamba-hamba melayani, maka nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan biarlah tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, juga untuk seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu. Semua diberkati, semua dijaga, dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa buat para pemimpin kami ini. Terima kasih. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Bapa. Salam Wonosobo. Wonosobo diberkati Tuhan. Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Bapa bagi kota ini. Kami rindukan lawatan Tuhan dicurahkan atas kota ini. Kami rindukan kebangunan rohani terjadi atas kota ini. Kami rindu kota ini terus bergerak maju, mengalami hal-hal yang baik, dan terjadi sesuatu yang dahsyat bagi kota ini. Berkat-Mu Bapa atas pemimpin kota ini, mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Bila sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan, mereka menjalankan tugas dan kewajibannya. Sungguh-sungguh melalui mereka, maka umat Tuhan di kota ini boleh bebas memuji, memuliakan Tuhan. Berkat-Mu atas pemimpin kota ini Bapa. Berkat-Mu juga atas gereja-gereja Tuhan di Wonosobo ini. Berkat Tuhan atas pemimpin-pemimpin gereja, atas setiap umat Tuhan. Bila bersama-sama setiap umat Tuhan bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi Wonosobo. Nyatakan kasih-Mu Tuhan atas Wonosobo. Pakai keberadaan gereja-Mu di tempat ini untuk kami menjadi berkat bagi Wonosobo ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wonosobo jadi kota yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Kami terus rindu lawatan Tuhan dicurahkan atas bangsa ini. Kami rindukan sungguh-sungguh melihat tuhan jiwa besar-besaran terjadi atas Indonesia.
Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa atas bangsa ini. Berkat-Mu Tuhan atas pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW. Diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka, kebijaksanaan yang dari Tuhan ada dalam pikiran mereka untuk terus membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia Bapa di era Pentakosta yang ketiga ini. Kami rindukan lawatan Tuhan yang dahsyat. Kami rindukan kebangkitan gereja Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami rindukan pertobatan, kami rindukan penuaian jiwa terjadi atas bangsa ini. Dan kami percaya Engkau yang memegang kendali atas Indonesia. Kami tahu Tuhan, ketika hari-hari ini bangsa ini sedang mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024. Kami tahu semua ada dalam kendali kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Kami tolak segala api asing, segala roh perpecahan, adu domba di dalam nama Yesus. Kami hanya minta api kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami percaya di tahun 2024 nanti akan terpilih pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat bangsa ini. Kami percaya hari-hari ini juga Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru, generasi anak-anak muda yang dipimpin Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, akan dipakai Tuhan jadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Generasi Yeremia dibangkitkan di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Yerusalem, Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa persembahan kami. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan. Kami memberikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengiringmu kian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mengiringmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari sambil angkat tangan kita. Mengiringmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mengiringmu Saya undang hambanya. bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mengiringmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dengan sungguh-sungguh nyatakan. Mengiringmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya
buat setiap kesempatan yang ada. Ketika kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami, yang membangkitkan sukacita kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Dan inilah waktunya Engkau berbicara bagi setiap kami Bapa. Melalui setiap kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Biarlah perkataan yang kudus, perkataan firman itu, perkataan yang berasal daripada Allah sendiri, Kau nyatakan melalui lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Kau yang menyucikan, menguduskan. Dan setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami boleh menyediakan tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, sehingga setiap kebenaran firman tidak kembali dengan sia-sia, tetapi membawa satu perubahan hidup, membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kami akan siap dipakai Tuhan. Kami bangkit dan menjadi pemenang seperti apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba mempersiapkan, persilahkan Kau bekerja waktu ini hanya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan kembali duduk. Shalom. Saya bersyukur pagi ini kita boleh kembali ada dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah yang luar biasa. Kita percaya setiap kita diberkati oleh setiap pujian yang ada, amin. Dan pagi ini saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Timotius Andi, yang boleh mengizinkan saya untuk sharing firman pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita boleh sama-sama bertumbuh di gereja Tuhan dan kita boleh keluar menjadi saksi Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Pagi ini saya rindu untuk menyampaikan tema tentang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah waktu-waktu yang berharga yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini kita menjadi saksi Tuhan dan kita boleh dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang rindu memakai setiap kita yang ada di tempat ini, setiap kita yang mendengarkan secara online, untuk kita ini bisa menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Saya itu teringat ya ketika menyiapkan tema ini. Ada satu film, waktu itu saya masih kecil ya, film Doraemon. Siapa yang masih ingat dengan film Doraemon? Film ini kan kisahnya tentang seorang apa sesuatu ya. Ini robot namanya Doraemon, dia dikirim dari planet robot untuk bantu seorang anak kelas 5 SD yang males. Namanya Nobita. Jadi dia memang dipersiapkan untuk tolong Nobita. Jadi kalau Nobita ini mengalami satu hal yang tidak baik, satu hal yang tidak enak, dia tolong. Dia bisa menembus ruang dan waktu. Bisa ke pintu ini, pintu itu gitu kan ya. Tetapi saya tuh geli gitu kan ya. Kalau Doraemon ini kan bisa menembus ruang dan waktu. Saya mikir kalau misalkan kehidupan ini seperti zamannya, seperti film itu, kita bisa melihat bahwa menyenangkan banget. Ketika kondisi kita sedang baik-baik saja, kita bikin waktunya itu yang lama. Ya, ketika sedang banyak omset nih, ketika kita sedang seneng-seneng nih, baru banyak healing nih, waktunya diperpanjang. Tapi ketika kita menghadapi badai, ketika kita menghadapi proses, ketika kita menghadapi tantangan, waktunya disedikitin. Kalau perlu kita keluar lewat pintu Doraemon, kita masuk lagi kepada padang rumput yang hijau. Enak banget ya saudara ya. Tapi ternyata kehidupan tidak bisa seperti itu. Kehidupan ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup ini dibatasi oleh ruang dan waktu, biarlah kita belajar untuk kita ini mengisi hari-hari ini, mengisi kesempatan yang masih ada dengan
hati-hati. Jangan sampai kita melewatkan waktu yang ada ini dengan hal-hal yang sia-sia. Kita akan baca dari Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Amin. Jadi berlalu dan bisa sia-sia kalau kita tidak hati-hati mengisi kesempatan yang ada ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Waktunya tidak bisa dipercepat, waktunya tidak bisa diperlambat, akan berjalan dengan konsisten. Pagi, siang, malam berlalu. Tiba-tiba saya yang dulu masih nonton Doraemon, hari ini anak saya sudah besar-besar. Enggak bisa di stop. Dan ingat, waktu ini juga sementara. Enggak bisa terus konsisten di situ terus juga enggak bisa. Tapi akan terus berlalu. Karena itu ketika kita tidak mengerti, semenit ke depan kita akan bagaimana, mari kita isi hari-hari ini dengan hal-hal yang berguna. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Meskipun di Alkitab ditulis umurmu itu 70 sampai 80. Tapi saudaraku baru belasan tahun, baru 30 tahun sudah dipanggil Tuhan. Aku punya saudara sampai 90 tahun masih hidup, masih sehat, masih bisa kerja di toko, masih bisa kerja di sawah. Itu kasih karunia. Tetapi kita nggak ngerti batas akhir hidup kita. Yang perlu kita tahu bahwa waktunya pasti akan tiba ketika kita selesai ada di dunia ini. Karena kalau bukan karena usia, ya mungkin karena sakit, bisa juga karena kecelakaan, bisa nggak? Bisa. Kemarin baru terjadi ya, ada anak seorang hamba Tuhan naik motor, jatuh dan akhirnya ditabrak truk ya, terus meninggal dunia, masih muda. Jadi waktunya akan tiba, batas akhir hidup saudara dan saya itu pasti. Jadi saudara nggak akan hidup selama-lamanya. Karena itu kita harus mengisi hari-hari ini dengan bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Kita pergunakan waktu-waktu ini dengan cara yang tepat, dengan cara yang efektif, dengan cara yang efisien, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, ada tujuan ilahi yang ditetapkan bagi setiap kita. Dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, kita harus bisa berfungsi sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata apa? Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku dan baptislah dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Saudara ini harus pergi, saudara ini harus melakukan sesuatu, keluar, gak boleh eksklusif. Di tempat ini kita dimuridkan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita diajar, kita ditegur, kita diperbaiki kelakuan kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang sempurna. Dan ketika kita sudah diperlengkapi, kita harus pergi keluar, kita menyelesaikan apa yang menjadi amanat agung Tuhan. Dan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari maknai kesempatan yang ada ini, hidup dengan cara yang benar sebagai persiapan kita untuk kehidupan kekal di surga. Nanti Tuhan sudah siapkan tempat loh di surga nanti. Ketika kita masih ada di dunia ini, mari kita pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Dan waktu yang berharga ini adalah kesempatan untuk apa?
Tadi saya kasih judul, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Dan hari ini dan waktu-waktu ke depan adalah bagian kita untuk mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, saya dapat 3 hal. Apa yang harus kita kerjakan? Kesempatan untuk apa di waktu-waktu yang masih ada ini? Yang pertama, kesempatan untuk merealisasikan rencana Tuhan. Amin. Jadi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang bikin gagal itu adalah kedagingan kita. Saudara dan saya ini sudah ditetapkan Tuhan menjadi pemenang. Firman Tuhan itu ya dan amin. Yang bikin gagal itu adalah apa? Ketika kita enggak taat. Ketika kita ini enggak mau melakukan tuntunan Tuhan. Ketika kita ini tidak berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan, mari kita itu berjalan sesuai dengan arahan dan tuntunan dari Tuhan. Kita belajar taat firman Tuhan. Dan saya pakai contoh seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Seorang pribadi yang bernama Nuh. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi pada masa itu kehidupan dunia ini amburadul, berantakan, dosa yang luar biasa sampai Allah pun menyatakan dia menyesal menciptakan manusia. Tetapi Nuh ini pribadi yang berbeda. Rancangan Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan harus punya hidup yang berbeda seperti Nuh. Kalau Nuh bisa, saudara pasti bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Dan di Kejadian 6 ayat yang kedua, saya nggak akan baca semua ya, nanti dibaca sendiri kisah Nuh ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh mendapat kasih karunia, hidupnya tidak bercela. Nuh berbeda dengan orang-orang yang ada di zamannya. Dan Nuh melakukan perintah Allah tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tepat. Tidak mungkin, Cik. Saya kan manusia. Gimana saya bisa tepat lakukan? Kan angel, susah. Susah kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi Nuh tahu siapa Allahnya. Dan bagiannya adalah taat. Sehingga dia bisa tepat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa Nuh ini bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Nuh ini hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Orang kalau bergaul karib dengan Tuhan akan diberikan rahasia-rahasia kehidupan. Diberitahu, kita ngerti ke depan itu akan seperti apa. Rahasianya dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tidak ada rahasia di antara kita dengan Tuhan. Amin. Mau kalau rahasianya dinyatakan dalam kehidupan kita, kita ngerti, oh ke depan akan terjadi seperti ini. Dan aku percaya, aku akan bisa lalui itu bersama dengan Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia pasti akan peka, dia itu pasti akan ngerti, mengenal, menangkap suara Tuhan. Ngerti, oh aku harus melakukan hal yang seperti ini. Oh aku salah langkah, oh aku sudah berdosa, oh aku sudah menyenangkan hati Tuhan. Oh ke depan aku harus melangkah seperti apa. Kita akan ngerti mana suara kedagingan dan mana suara kehendak Bapa. Karena hari-hari ini kita harus semakin berhati-hati ya. Firman Tuhan itu berkata loh, makin akhir zaman, dekat masa-masa kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan banyak Mesias-Mesias palsu.
pengajaran-pengajaran yang palsu. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak terus baca firman Tuhan, kita akan mudah untuk disesatkan. Sekarang kan media sosial itu kan tambah maju ya. Apa-apa bisa diakses. Hati-hati ketika kita mengakses YouTube kita atau apa ya sekarang, TikTok, waduh, apalagi media-media yang bisa kita lihat untuk kita ini cari firman, tambah lagi. Enggak apa-apa kan? Kita dimuridkan di tempat ini, jajan lagi karena aku belum kenyang. Ada kan orang, saya juga suka ngemil. Di rumah masak, tapi saya suka jajan ngemil. Enggak apa-apa, supaya apa? Kita semakin diperkaya, diperlengkapi. Tapi hati-hati. Karena banyak ajaran-ajaran yang mulai menyimpang. Kemarin juga ada kan ya, ajaran ya. Seorang yang mengaku seorang hamba Tuhan, dia berani berkata bahwa persepuluhan itu sudah ditiadakan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, saya itu cuma batin gini ya. Kalau namanya hamba Tuhan, itu kan berarti melakukan perintah Tuhan ya. Bukan melakukan kebenarannya sendiri. Bukan melakukan kepintaran dan pengalamannya sendiri. Bukan hidup berdasarkan perkataan entah itu nubuatan nabi-nabi. Mau di Israel, mau di Yerusalem, mau di Bethlehem, mau dimanapun. Enggak peduli, yang penting back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Ada enggak firman Tuhan yang menyatakan bahwa persepuluhan itu sudah dihentikan, sudah ditiadakan. Yang ada dalam perjanjian baru yang saya pelajari, bukan lagi persepuluhan loh, tetapi seluruh hidupmu loh harus dipersembahkan yang terbaik. Dia bilang bukan persepuluhan, tapi di akhir dia bilang mempersembahkan yang terbaik. Seluruh hidupku, bagaimana bisa ketika yang perintah untuk persepuluhan aja dia masih ungkit-ungkit. Dilakukan tidak, bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Seluruh hidupmu, bukan 10% lagi. Jadi kita harus hati-hati. Kalau enggak tahu mending diem. Karena kita ketika dipakai Tuhan, kita berkata-kata, kata-kata kita ini harus perkataan yang memberkati. Perkataan yang bisa membawa orang kepada kebenaran firman. Enggak boleh sembarangan. Amin. Hati dengan pengajaran yang tidak baik. Kenapa Nuh ini bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Karena dia itu enggak sungut. Kalau kita baca ya, dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, atas. Kita kalau baca ini rumit enggak? Ayo coba Ko Andri ulangi. Gimana tadi bahteranya? Saya udah baca berkali-kali aja mumet. Bacanya ruwet. Aduh disuruh begini, begitu. Tidak semua hal yang Tuhan perintahkan. Bahkan banyak hal yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita itu mudah untuk dilakukan. Karena hadiahnya itu bukan hal yang murah. Tetapi kerajaan Allah yang tidak akan pernah sanggup kita beli. Dengan berapapun harta kita. Amin. Rumit, susah. Belum lagi ya, dia disuruh kumpulin binatang-binatang. Sepasang. Artinya apa? Cowok, cewek gitu kan ya. Saya bayangin lah, kalau kerbau, gajah. Gampang ya kita lihat ya cewek, cowok. Lah nek kutu. Kunang-kunang. Kelinci gitu gampang ya. Terus saya bayangin lagi apa lagi binatang. Suruh cari cowok, cewek berpasang-pasangan. Kalau saya jadi Nuh gitu kan ya, khusus. Cacing, ulet bulu gitu ya, uget-uget gitu, enggak saya bawa gitu, biarin habis gitu. Tapi Nuh ini taat, perintahnya tuh enggak, perintah Tuhan ini kan angel ya, kalau dipikir-pikir ya, udah bahteranya apa tadi atas bawah kayu gini gitu kan ya. Masih harus bawa berpasang-pasangan, kemudian harus mikirin lagi loh, selama 40 hari nanti kan ada air bah nih di dalam bahtera. Dia kan bawa 9 orang di dalam bahtera. Belum hewan-hewannya. Dia harus mikirin makanannya. Ya enggak, benar enggak? Dihitung makanannya untuk keluarga yang manusia sama yang untuk hewan. Kemudian berapa hari? 150 hari
nunggu air surut, coba dihitung. Berarti Nuh ini ahli loh. Ahli perhitungannya luar biasa loh. Tapi dia nggak sungut, dia lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Demikian juga setiap kita. Kalau kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mesti aja akan ada tantangannya, akan ada prosesnya. Ketika Tuhan perintahkan, memang perintahnya sepertinya nggak mudah. Kalau kita lakukan dengan hikmat kita sendiri, kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu ayo dekat Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menjadi penuntunmu. Firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatanmu. Yang menjadi pelita bagi kakimu. Supaya kita itu tidak salah langkah. Jadi belajar ya. Supaya kita itu kalau melakukan perintah Tuhan, kita itu tidak pakai cara kita, tetapi pakai caranya Tuhan. Ada satu video ya, yang bagus ya. Kemarin di Semarang saya udah setel. Kemarin ternyata di WBI, Cik Nova juga setel. Hari ini mau saya setel lagi. Karena tidak ada yang kebetulan. Kalau sudah disetel berulang-ulang berarti itu memang pesan Tuhan yang harus kita lihat, harus kita dengar, dan harus kita lakukan. Dan itu biasanya yang menjadi penyakitnya kita itu di situ. Jadi kita akan belajar dari video ini. Tangkep, kadang-kadang Tuhan itu sudah bawa kita pakai caranya. Kita kan doa, Tuhan pergumulanku Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan berbicaralah kepadaku Tuhan. Tuhan sudah berbicara, Tuhan itu sudah bertindak. Tapi kadang-kadang yang membuat kita tidak mudeng, kata Cik Nova ya, nggak ngerti itu apa? Kebenaran diri kita sendiri. Kita lihat sesuatu pakai mata jasmani, oh itu lebih enak loh. Ada cewek tadi ya yang gini ya, gitu kan ya. Terus dapat sedikit, ini kayaknya sudah berkat Tuhan ya. Padahal yang sudah Tuhan sediakan itu lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Lebih daripada apa yang saudara doakan. Karena itu pakai caranya Tuhan. Amin. Mau taat, ayo bergaul karib dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Jangan bersungut-sungut, tetaplah bersyukur. Dan ada mujizat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di ujung sana. Taat perintah Tuhan, lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup ini, waktu yang masih ada ini, harus bisa kita pakai untuk apa? Go to the next level. Kejadian 6, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kerinduan Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah memberkati saudara. Menjadikan saudara menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Semakin naik dan tidak menjadi turun. Itu harus kita pegang dulu. Tapi realitanya
Hidup saya kok naik, turun kayak harga saham gitu kan ya. Banyak tantangan loh. Aku bukannya jadi kepala ekor, malah jadi ujung kaki gitu. Tuhan izinkan aku ini kok ada di bawah banget gitu. Kenapa ya Tuhan? Itulah proses yang harus Tuhan, sudah Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita ini go to the next level. Karena di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Kalau kita mau bangun satu bangunan yang tinggi, semakin bangunan itu tinggi, pondasinya harus semakin apa? Kuat. Supaya ketika makin tinggi ada badai, ada topan, ada apapun itu, tidak membuat bangunan itu roboh. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebelum Tuhan semakin angkat engkau naik level, naik kelas, mengalami terobosan, breakthrough, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan itu persiapkan dulu fondasinya. Kita diajari kerendahan hati, kita diajarin yang namanya ketaatan, kita diajarin yang namanya kesetiaan. Supaya ketika berkat itu turun dalam kehidupan kita enggak mabuk kepayang. Kita enggak mundur, gampang mundur. Kita enggak gampang lupa karena fondasinya ini sudah kuat. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tuhan mau kita ini jadi pribadi yang kuat. Diangkat lagi, tetap kuat. Diangkat lagi, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena semakin Tuhan bawa kita next level, tantangannya pasti enggak akan makin gampang. Anak SD sama anak kuliah, susah mana ujiannya? Susah anak kuliah. Karena itu Tuhan sudah persiapkan dulu fondasinya. Kita diajari dulu bagaimana kita bisa kuat. Mungkin masih di bawah, kuat, dibawa naik, kuat. Karena Bapa kita tuh tahu batas kekuatan kita. Ini anak, kalau langsung tak angkat naik, nanti dia bisa jatuh. Mungkin dia bisa lupa diri. Yang tadinya melayani dengan sungguh-sungguh, yang tadinya waktunya benar-benar untuk Tuhan. Akhirnya apa? Karena kesibukan dia lupa. Tidak punya waktu buat saat teduh. Tidak punya waktu buat melayani Tuhan. Tetapi setiap kita yang akan diangkat naik ini, kita diajari dulu. Saya angkat satu teladan ya. Yusuf. Kalau tadi Nuh, ini saya pakai contoh Yusuf. Saya diberkati ya dengan kehidupan seorang Yusuf ini. Dan Yusuf ini sudah diberikan mimpi, sudah diberikan janji. Tetapi dia harus mengalami yang namanya tantangan. Dia harus mengalami yang namanya ujian integritas. Dia harus mengalami yang namanya proses. Tantangan itulah yang akan memberikan kesempatan bagi Yusuf ini untuk mempersiapkan karakternya. Sebelum dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Orang kedua di Mesir. Kejadian 37 ayat 5, 19 dan 20. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Diberikan mimpi, diberikan janji oleh Tuhan. Tapi harus melewati tantangan. Dibenci saudaranya. Kemudian dibuang di sumur. Dijual jadi budak. Jadi budak difitnah lagi sama Tante Poti. Habis difitnah dimasukin penjara. Sudah dimasukin penjara, akhirnya dilupakan oleh juru minuman yang sudah diartikan mimpinya. Tantangannya tuh banyak, tetapi dia tahu bahwa tantangan ini membawa dia
dari zona nyaman keluar menuju zona iman. Tadinya kan Yusuf ini adalah seorang anak kesayangan. Kalau kita baca ya di Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya telah mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi dari kisah pilih kasih gitu kan ya, sampai akhirnya Yusuf ini dibenci. Kenapa Tuhan itu harus pakai jalan itu? Kenapa enggak langsung aja gitu loh, dijadiin pemimpin di Mesir gitu. Tuhan mau, dia persiapkan karakter seorang Yusuf dari yang tadinya disayang-sayang jadi harus mengalami kehidupan yang tidak enak. Ujian integritas. Saya enggak akan baca ya, Kejadian 39 ayat 2 sampai 9. Nanti dibaca sendiri. Bagaimana ketika dia itu dikasih kepercayaan, kemudian dia digoda, ditaksir sama istrinya si tuan ini. Tetapi dia tidak tergoda. Meskipun dia tahu, mungkin gak ketahuan kalau dia gak ngaku. Karena ini kan dua orang sama-sama suka ya. Kalau kita ceritakan dua sejoli yang akan saling berselingkuh gitu kan ya. Tetapi dia memutuskan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Dia tetap lakukan yang benar meskipun tidak kelihatan. Itulah integritas. Jadi itulah yang akan membuat dia itu bisa dipakai untuk menjadi pemimpin. Dia menghormati otoritas dan dia tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh tuannya. Itu diperlukan di hari-hari ini. Amin. Saudara mau diberikan posisi yang luar biasa karena itu sudah ditetapkan bagi kita. Tinggal kita mau meresponi enggak. Proses. Kalau kita lihat lagi kan dia dilupakan di Kejadian 14 sampai 23 dikatakan dia dilupakan loh. Sudah diartikan mimpinya, kemudian dia pesan nanti jangan lupa ya kalau ketemu sama raja ya. Kita kan sering kali gitu kan ya. Titip ya gitu kan. Tapi ternyata dilupakan. Yang namanya kita sampai kepada janji Tuhan. Proses itu tidak ditentukan oleh kita. Tetapi Tuhan yang menentukan. Tidak instan, mungkin butuh waktu, waktu yang mungkin tidak sebentar, tetapi itulah yang akan terus mendewasakan setiap kita. Keadaan yang tidak enak membuat kita lebih sabar lagi. Membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan lagi. Kita ngerti, oh iya ya aku titip orang, ya tetap enggak bisa. Aku andalkan gembalakulku, aku enggak bisa. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, kita akan melewati proses itu dan kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Mau go to the next level? Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Keadaan yang tidak enak pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara lebih intim lagi, saudara lebih dewasa lagi, saudara semakin luar biasa lagi untuk dipersiapkan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Jangan terus ingat-ingat hal yang purba kala. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan itu rindu membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan terus lihat ke belakang. Ada satu kalimat bijak ya yang bagus ya. Saat kita menghadap ke belakang, sesungguhnya kita telah tertinggal
dari orang-orang yang merangkak ke depan. Amin. Jadi kalau kita terus fokus lihat ke belakang, kita nggak lihat ke depan, kita kalah loh sama orang yang merangkak. Jangan mau kalah ya, amin saudara. Saudara harus fokus ke depan, lihat janji Tuhan, lihat rencana yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dia mau kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tantangan, ujian, proses ini kita gunakan untuk kita ini melangkah bersama dengan Tuhan. Kita membangun masa depan kita bersama dengan Tuhan. Satu hari saya tuh baca ya, dikirim dari grupnya teman-temannya Kohar ini ya. Ada satu orang gitu, dia itu berhenti di perempatan, lampu merah. Nah, tiba-tiba ketika lampu ini jadi hijau, ada motor nyalipnya dari kanan, tapi dia sign rating ke kiri. Nah biasanya kayak itu tuh biasanya siapa? Ibu-ibu gitu. Saya agak tersinggung sebetulnya ini, gitu kan ya. Pria juga ada loh padahal ya, sign kanan belok kiri itu juga ada. Jadi ini orang nyalipnya dari kanan, ratingnya jadi nyalip dari kanan, ratingnya ke kanan, tapi dia motong mobil itu ke kiri. Dan akhirnya terjadilah serempetan. Waduh, mobilnya baret Bos Eko. Gimana nih? Gitu kan ya. Wah, gitu kan ya. Mobilnya baret, bayangin kalau Bapak Gembala yang mobilnya kena, pasti digitu-gitu-gituin. Kemudian setelah damai, udah dia pulang ke rumah, ditanya nih, duh mobilnya kenapa? Ya nih, tadi keserempet, ada ibu-ibu ya, rating ke kanan, malah nyalipnya ke kiri. Jano ibu-ibu itu, mobilku jadi baret. Ditanya lagi, ketemu orang mobil kalau dekok itu kan mesti ditanya kan. Pernah nggak ngalami? Ya nggak usah mobil lah, motor dekok gitu yang tadinya mulus gitu. Ditanya pasti. Kemudian beberapa bulan kemudian, ketika dia bawa mobilnya itu ke suatu tempat, ada orang lihat, loh Pak, mobilnya keserempet ya? Iya, ada ibu-ibu nih, nyalip dari kanan, belok ke kiri padahal sennya ke kanan. Jangan ibu-ibu. Saya itu belajar loh dari peristiwa ini. Waktu peristiwa yang pertama, yang salah siapa? Ibu-ibunya. Sebetulnya jangan ibu-ibu ya, orang itu. Kenapa dia belok kanan? Nyalipnya ke kiri gitu kan ya. Jadi mobil keserempet. Yang salah jelas pelakunya, tersangkanya adalah orang ini. Tapi ketika beberapa bulan kemudian, yang ditabrak ini tidak memperbaiki mobilnya, sampai orang bisa lihat mobilnya masih dekok, mobilnya masih jelek, dan dia masih jengkel, yang salah siapa? Yang punya mobil. Sudah tahu mobilnya rusak, tadinya sudah selesai kan, katanya sudah selesai kan, sudah kekeluargaan nih, damai-damai gitu kan ya. Kok ya nggak diberes-beresin? Kok ya masih jengkel ketika cerita beberapa bulan kemudian, atau mungkin beberapa tahun kemudian. Nah ini terutama ibu-ibu lagi. Ibu-ibu itu ya kalau punya memori ya, misalkan suaminya atau temennya atau sahabatnya atau siapapun salah gitu ya. Ketika itu ya, Jumat Kliwon jam 10 lebih 5 menit ya, aku disakiti oleh dia. 30 tahun kemudian, dulu ya. Jadi kita terus ingat-ingat hal-hal yang lalu, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita akhirnya nggak bisa melangkah maju bersama dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu hendak membuat sesuatu yang baru, mau angkat engkau nih jadi kepala dan bukan jadi ekor. Yang bikin gak sampai siapa? Ya saudara dan saya yang gak mau selesai dengan masa lalu kita. Kita belajar ya, supaya kita go to the next level. Mari kita nikmati proses bersama dengan Tuhan. Dan kita jangan ingat-ingat hal-hal yang purbakala. Buanglah, bukan eranya lagi gitu kan ya. Kita terus ingat-ingat yang dulu-dulu. Sudah selesai, ini waktunya kita bergerak bersama dengan Tuhan. Yang terakhir,
supaya kita bisa mengisi hari-hari ini, kita sadar kesempatannya berharga. Tadi apa? Kesempatan ini dipakai untuk apa? Merealisasikan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita go to the next level. Dan yang ketiga, kita ini punya kesempatan diberkati dan menjadi berkat. Dalam kitab KBBI, berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Baca lagi, karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi kalau yang namanya berkat dari Tuhan, itu mendatangkan kebaikan dalam hidupku dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Yang namanya masih manusia, amin. Jadi kalau berkat itu tidak mendatangkan kebaikan bagi hidup kita dan bagi hidup orang lain, berarti itu asalnya bukan dari Tuhan. Kalau kita belajar lebih lagi nanti ya, tentang bagaimana makna dari kita ini diberkati dan menjadi berkat, makna dari berkat ini apa toh? Inisiatif Tuhan. Saya nggak akan baca ya ayatnya karena terlalu panjang. Kalau kita lihat ya, dari Kejadian 1, 21 sampai 22, ketika dia ciptakan kita, itu Tuhan itu selalu memberkati saudara dan saya. Diberkati, jadi ciptaan yang baik. Manusia diciptakan dengan sempurna. Jadi kerinduan Tuhan itu selalu memberkati kita. Dan kita harus tahu juga bahwa berkat itu berbicara tentang apa? Kepercayaan. Kejadian 1 ayat 28. Ya, PowerPoint-nya mungkin agak ini karena saya tuker ya ini ya. Saya nggak ngerti gitu kan ya. Tetapi Tuhan mau berbicara ini. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya ada satu kepercayaan, ada satu tugas yang diberikan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kembali ke slide yang awal tadi. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi berkat Tuhan sudah jadi bagian kita. Atas inisiatif Tuhan. Tetapi juga itu berbicara tentang satu kepercayaan. Ketika Tuhan sudah memberkati saudara dan saya harus menjadi berkat. Berkat bukan tuntutan, tetapi tuntunan. Bagaimana Tuhan juga sudah memberikan teladannya untuk kita mengikuti perbuatan-perbuatan yang akan Tuhan kerjakan. Dan Dia akan pakai saudara dan saya. Kita adalah hamba Tuhan. Kalau Dia yang raja di atas segala raja sudah turun ke bumi menjadi manusia, kasih contoh, kasih teladan untuk kita hidup bisa jadi berkat. Mari kita berfungsi, kita menjadi hamba Tuhan yang berguna sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Saudara adalah terang dunia. Katakan amin. Artinya apa? Hidupmu harus menjadi suratan yang terbuka. Orang boleh lihat hidupmu sebelum ikut Yesus dan setelah ikut Yesus. Melalui hidup kita, pekerjaan Tuhan terjadi. Perubahan yang luar biasa dinyatakan. Tanpa kita ngomong, kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, orang bisa percaya kepada Tuhan enggak? Jangan gara-gara hidup kita, orang malah jadi mundur. Ngopo melu Tuhan, ngapain melayani Tuhan? Wong Yaming seperti itu. Ya memang itu sebetulnya menghakimi ya. Tetapi kita belajar loh, supaya dari kehidupan kita enggak jadi batu sandungan. Saudara adalah garam dunia.
bukan menjadi ya, tetapi terang dunia dan garam dunia. Artinya apa? Harus berdampak, harus menghasilkan buah-buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh apa? Orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bukan dengan kekuatan kita sekali lagi, tetapi dengan kekuatan yang berasal daripada Allah. Jaga hatimu dari hal-hal yang tidak baik, saudara. Terus jaga hatimu. Biarlah roh kita ini terus menyala-nyala. Jangan sampai kerajinan kita itu kendor. Waktu kita bersembunyi sudah selesai. 3 tahun sudah cukup, amin. Untuk kita bersembunyi dari mara bahaya, betul itu. Tetapi inilah waktunya. Ketika visi Tuhan sudah diberikan, kita harus bangkit. Mengerjakan bagian kita melalui proses tantangan yang ada. Karena ini bukan masa-masa yang mudah. Dan kita harus jadi pemenang. Amin. Mengawali dengan baik, bagus. Tetapi yang lebih Tuhan mau kita bisa mengakhiri dengan baik. Setiap pertandingan yang sudah Tuhan sediakan. Karena apa? Kalau di awalnya baik, tapi kita berhenti di tengah-tengah, Tuhan juga tidak berkenan. Mahkota itu disediakan bagi orang-orang yang sampai kepada garis akhir. Amin. Mau jadi pribadi yang sampai kepada garis akhir? Awasi perkataanmu. Perkatakan firman. Perkatakan perkataan-perkataan yang membangun imanmu, membangun hidupmu, membangun orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan bangga kalau perkataan kita membuat orang itu sejalan denganmu, tapi akhirnya sejalannya itu jadi meninggalkan Tuhan. Mari kita kerjakan, jaga perkataanmu, awasi mulutmu, supaya melalui perkataan kita banyak orang cinta Tuhan. Banyak orang makin rajin melayani Tuhan. Amin. Mau dipakai Tuhan lebih lagi, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang purbakala. Sadari saudara diberkati atas inisiatif Tuhan. Dan saudara diberikan kepercayaan dari Tuhan untuk kita ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Minta kepada Tuhan hati yang penuh belas kasihan. Kasih Tuhan itu yang sudah diberikan bagi kita lebih daripada cukup untuk kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Minta kemurahan hati. Karena hari-hari ini memang perbuatan baik kita harus dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Satu hari ada seorang mandor di satu pabrik frozen food. Dia ini pulang akhir dan kerjaannya memang ngecek pintu frozen, ruangan untuk frozen ini sudah terkunci apa belum. Sambil dia cek stok gitu kan ya. Nah suatu hari ketika dia lagi cek, nggak tahu gimana, pintunya itu tertutup, jebret gitu. Di akhir hari loh, sudah waktunya pulang, udah sepi karena dia orang terakhir. Lah di dalam, saya pernah masuk ke ruangan frozen food ya, dinginnya pol. Saya dulu kan kerja ayam, jadi saya ngerti, oh ayam kalau harga baru jelek, itu di frozen dulu, biar kami kalau harganya tinggi, daging itu bisa tetap di supply, bisa untuk nugget gitu macam-macam ya. Dingin pol, nggak kuat saudara. Dan orang ini terkunci di dalam. Dia udah berpikir, udahlah tamat riwayatku. Karena apa? Nanti ketika buka itu pasti paling cepat ya besok pagi gitu. Itu pun kalau orang sadar. Karena bagian ngunci dan buka itu siapa? Dia. Jadi seolah-olah kan sudah nggak ada harapan nih. Sudah game gitu istilahnya kan. Tapi tiba-tiba pintu gudang itu terbuka saudara. Yang buka siapa? Bukan Tuhan Yesus gitu ya. Yang buka itu satpam. Sampai akhirnya orang ini keluar selamat. Terus dia tanya sama satpamnya. Loh Pak, kok bisa buka pintu ini? Bapak kan kerjaannya bukan buka pintu ini. Iya Pak, soalnya gini loh, Bapak itu kan orang kalau datang itu sapa saya, selamat pagi Pak. Terus kalau pulang dari pabrik, saya nggak pernah, Bapak juga nggak pernah lupa, selamat sore, pulang dulu ya. Dan itu terus dilakukan. Jadi waktu Bapak nggak pamit sama saya pulang, lah saya cari. Kok nggak pamit sama saya? Saya ngerasa pasti Bapak masih di dalam saya cari. Dan akhirnya, akhir cerita, happy ending. Dia selamat. Karena apa? Nyapa. Ketika kita rindu dipakai Tuhan jadi berkat, enggak usah bayangin hal-hal yang spektakuler saudara.
murah hati. Hal-hal sederhana bisa kita lakukan untuk kita ini jadi berkat. Nyapa itu enggak bayar loh. Nyapa itu gampang enggak? Gampang. Karena itu kita pakai hidup kita jadi berkat, enggak usah nunggu yang spektakuler. Dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, itu lebih dari cukup untuk kita jadi berkat dan dipakai Tuhan. Amin saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Hidup ini adalah kesempatan. Pakai kesempatan ini untuk merealisasikan rencana Tuhan yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan kita. Pastikan tidak gagal karena kita taat melakukannya. Dan kesempatan untuk kita ini naik level, mengalami terobosan, mengalami breakthrough. Karena rancangan Tuhan itu memang mengangkat saudara menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan hidupmu yang sudah diberkati Tuhan akan jadi berkat dimanapun kita berada. Dan semuanya itu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami menyadari hidup ini adalah kesempatan ya Bapa. Untuk kami boleh merealisasikan setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Dan kami hamba Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Karena kami mengandalkan Engkau. Kami taat kepada perintah-Mu Tuhan. Dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan isi hidup ini. Untuk kami boleh go to the next level. Untuk kami boleh sampai kepada apapun yang telah Kau tetapkan bagi kami. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan tidak semakin turun. Setiap tantangan, setiap ujian, setiap proses akan kami pakai sebagai kendaraan. Oh kami boleh sampai kepada tujuan ilahi yang telah Kau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ketika kami menyadari kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, kami akan menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Supaya sungguh-sungguh amanat agung itu boleh kami selesaikan. Kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Dengan pertolongan-Mu ya Aba. Kami boleh menyelesaikan setiap pertandingan iman yang ada. Kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kasih Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sambil bangkit berdiri. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku.
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kita, doa kita kepada Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ya nana masyiara la masyana mo. He nana masyiara la masyana. He nana masyana mo. He la masyiara la mama 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 mama. Ya la mama mama nana masyana. Ya nana mo. Dalabasyiara la masyana. Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali diingatkan kebenaran firman-Nya, mengingatkan kita bahwa waktu kita ada di dunia adalah sebuah kesempatan. Mari introspeksi diri kita, sudahkah kita menggunakan setiap kesempatan ini untuk hidup kita mempermuliakan nama Tuhan? Kalau hari-hari ini kita lebih banyak hanya memikirkan untuk kepentingan diri kita, memuaskan keinginan kita, mari ambil kesempatan datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku mau Bapa, bahwa hidupku mulai saat ini ya, hidupku bagi Engkau, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang aku miliki, seluruh kehidupanku, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh nama syikaralah Bapa. Mari kita yang mau ambil komitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, angkat tangan hati kita. Oh lapa syikaralah, mari izinkan Roh Kudus menjamah kita, izinkan Roh Kudus mengajar kita, izinkan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya pagi hari ini. Oh nama syikaralah Bapa. Bapa, Engkau melihat hati anak-anak umat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, yang memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh hidup dalam Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan di tengah dunia yang jahat. Umat-Mu tetap hidup menjadi berkat, menjadi terang, hidup yang mempermuliakan Tuhan, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syikaralah Bapa. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus mampukan kami Bapa, di tengah dunia, di setiap tantangan yang kami hadapi, umat-Mu, kami tetap kuat berdiri, bahkan menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan. Firman-Nya Tuhan yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan berjalan sebagaimana kehendak rencana-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Linda yang telah Tuhan pakai menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu terus jadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum tinggalkan tempat ini, angkat tangan hati kita pandang kepada Tuhan Yesus, Bapa yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pandang kepada Dia dan siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Engkau yang sungguh-sungguh datang ke tempat ini dengan hati yang mencari Tuhan, Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hati untuk melakukannya, maka janjinya Engkau akan dibawa semakin naik dan bukan turun.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.